Yang jadi masalah adalah, Pak, ini udah 4 bulan setelah KKP ngecek ke lapangan. Tapi penyelidikan sampai sekarang ya belum kelar-kelar juga. Kalau nunggu penyelidikan selesai, mau sampai kapan? Mau nunggu pagar-pagar ini ulang tahun dulu nanti di Agustus? Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di The Editors. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebenarnya kerja mereka ini bagaimana? Masa untuk mengungkap pelaku di balik pemasangan pagar laut aja butuh waktu sampai berbulan-bulan. Kalau kita lihat berita yang berkembang, pagar laut yang membentang sepanjang 30 km lebih ini udah terdeteksi sejak Agustus 2024. Bahkan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP udah meninjau langsung ke lokasi. Saat itu mereka ngecek bareng Dinas Kelautan dan Perikanan Banten yang pertama kali dapat informasi soal pagar laut. Waktu itu panjangnya baru sekitar 7 km, belum sampai 30 km. Ini kayak bener-bener aneh aja. Sejak awal, mereka tahu kalau pagar itu nggak berizin. Mereka udah tahu lokasinya, mereka udah ngecek langsung juga ke lapangan. Tapi kok bisa-bisanya kebobolan sampai 30 km. Emang setelah temuan itu, setelah mereka mengecek langsung ke lokasi, nggak ada petugas KKP yang menjaga, atau yang berpatroli. Atau emang ada yang patroli, tapi ya dibiarin aja pemasangan pagar laut itu. Terus, yang aneh lagi, itu barang baru disegel Januari ini, setelah rame di media sosial. Selama ini kemana aja, Pak? Bu? Dari September, Oktober, November, Desember, KKP ngapain aja? Harus nunggu rame-rame begini dulu, baru pada bergerak. Harus nunggu Presiden Prabowo Subianto ngeluarin titah dulu, baru ada aksi. Kalau nggak ada rame-rame ya udahlah, diemin aja. Yang bikin semakin lucu lagi adalah ketika TNI AL membongkar pagar ini, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono malah ngedumel. Dia nggak setuju kalau pagar itu dibongkar. Alasannya masih dalam proses penyelidikan. Yang jadi masalah adalah, Pak, ini udah 4 bulan setelah KKP ngecek ke lapangan. Tapi penyelidikan sampai sekarang ya belum kelar-kelar juga. Kalau nunggu penyelidikan selesai, mau sampai kapan? Mau nunggu pagar-pagar ini ulang tahun dulu nanti di Agustus? Bukan apa-apa. Keberadaan pagar ini kan merugikan nelayan yang melaut. Mereka harus muter jauh, sampai 1,5 jam, karena kehalang pagar-pagar ini. Artinya mereka harus ngeluarin bahan bakar lebih banyak, harus ngeluarin uang lebih banyak dari semestinya. Kalau berdasarkan hitung-hitungan Ombudsman, kerugian nelayan secara kolektif sejauh ini sudah mencapai 9 miliar. Semakin lama pagar dibongkar, pasti semakin gede juga kerugian yang muncul. Masa kayak gitu aja nggak paham? Apa emang Pak Menteri KKP ini nggak mikirin nasib nelayan? Kemarin Pak Menteri KKP juga bilang, dengan cukup meyakinkan, dia bilang nggak ada perusahaan yang terlibat dalam pemasangan pagar laut ini. Kurang lebih kutipannya seperti ini. Belum ada, belum terdeteksi ke sana. Lah adalah, nggak lama kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, ngeluarin pernyataan bahwa pagar laut itu dibangun di kawasan yang jelas-jelas ada hak guna bangunan atau HGB-nya. HGB itu dimiliki PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan beberapa nama perseorangan. Dua perusahaan yang disebut tadi memiliki afiliasi dengan Agung Sedayu Group. Cahaya Inti Sentosa merupakan anak usaha Pantai Indah Kapuk 2 yang merupakan emiten properti di bawah Agung Sedayu Group. Begitu pula dengan PT Intan Agung Makmur, perusahaan swasta yang baru berdiri 2023 ini juga terafiliasi oleh orang-orang yang berkecimpung di Agung Sedayu Group. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa KKP yang sebelumnya mengeklaim nggak ada keterlibatan perusahaan swasta, nggak jelas hasil kerjanya apa. Mereka mendeteksi 2 perusahaan ini aja nggak bisa selama 4 bulan. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana amburadulnya koordinasi
antar sesama kementerian. Oh iya, untuk orang-orang, pihak-pihak yang kemarin pasang badan mengeklaim bahwa ini adalah kerjaan masyarakat secara swadaya, yang bilang bambu setinggi 6 meter dan sepanjang 30 km ini dipasang pakai duit urunan warga, tolong Pak polisi, diceklah ini, pihak-pihak ini. Estimasi biaya buat bikin pagar ini sekitar 500.000 per meter. Artinya secara total ya sekitar 15 miliar. Warga mana yang urunan duit sampai segini banyak? Secara logika juga udah nggak masuk. Diceklah orang ini punya kepentingan apa di belakang. Orang-orang model begini cuma bikin kisruh masalah. Sekarang, udah jelas kawasan perairan itu punya HGB atas nama perusahaan dan perseorangan. Bahkan ada yang udah dalam bentuk sertifikat hak milik. Bagaimana bisa pemerintah mengeluarkan HGB, bahkan SHM, ke objek berupa laut? Jelas-jelas, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Kemudian kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di situ disebutkan bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Di sini ada frasa atas tanah, bukan atas laut. Jadi ya kalaupun emang ini harus dikelola oleh badan usaha, itu seharusnya oleh BUMN, bukan pihak swasta. Kok ini malah bisa dikasih ke tangan swasta? HGB ini muncul pada 2023, yang kita tahu ini adalah masa kepemimpinan rezim sebelumnya. Saya cuma merasa kasihan sama Presiden Prabowo Subianto. Dia harus begitu banyak mengemban dosa mengatasi masalah-masalah yang muaranya berasal dari pemerintahan Joko Widodo. Yang berbuat kotor siapa? Yang harus bersih-bersih siapa?